Silakan. Baik, terima kasih. Rasanya senang sekali ini. Saya jujur minta maaf banget ya. Ini tahun terakhir saya di Komnas Perempuan, tapi kok saya baru ke sini gitu. Makanya saya tadi bela-belain eh, macet dan hujan. Tadi sebenarnya di Menteng hujan deras dan ini hutang saya lah untuk bisa hadir dan bisa membersamai teman-teman. Terima kasih juga untuk isu yang sedang kita bahas ini menjadi sangat penting sekali bagaimana kita merefleksikan ya terkait dengan topik yang dimintakan kepada saya berkaitan kekerasan ekologis dan kaitannya dengan perempuan adat atau pengayat. Dalam situasi sekarang sudah 70 berapa tahun Indonesia merdeka? 79 ya? Betul 79 ya? Hampir 80. Jadi memang situasi kalau dikatakan tadi Mbak Mika maaf banget, ampun ampun Mbak senior, suka blank aku. Iya, iya, iya. Jam terbangnya maksudnya Mbak. Jadi memang terkait sudah disampaikan Mbak Mika PSN ya. Di Komnas Perempuan ini 5 tahun saya bertugas. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang diakibatkan karena konflik sumber daya alam dan agraria sangat terkait dengan proyek strategis nasional, betul disampaikan oleh Mbak Mike. Dan masyarakat yang rentan terdampak adalah masyarakat adat yang memang selama ini menjadi garda terdepan menjaga ruang hidup dan kebudayaannya gitu ya. Karena mungkin teman-teman juga penting mengetahui bahwa secara kosmologi ruang gitu ya, bagi masyarakat adat, terutama saya sendiri sebagai penganut ajaran leluhur Sunda Wiwitan begitu ya, melihat bahwa antara alam raya dengan alam raga atau diri kita itu sebetulnya satu dan menyatu. Ada sebuah kosmologi ruang hidup yang tidak bisa terpisahkan dan saling terkait gitu ya. Jadi kekerasan ekologis yang saat ini terjadi bukan hanya dampak dari ya sebetulnya dampak dari sebuah kebijakan politik, tetapi juga ini sebuah mata rantai yang panjang, terputusnya mata rantai yang itu dasarnya adalah eh, sebuah ikatan batin, ikatan spiritual terhadap tanah yang dipijak, bumi yang dipijaknya gitu. Dan mengapa masyarakat adat itu menjadi satu mata rantai terpenting dalam menjaga alam karena dia tidak bisa terpisahkan antara alam yang dihuninya gitu. Bagaimana ruang hidup dan kebudayaannya satu dan menyatu. Dan bagaimana di dalam alam spirit dia meyakini bahwa antara alam raya dan alam raga itu terkait. Ketika alam ini rusak, itu sejatinya karena terputusnya mata spiritual, ikatan spiritual manusia dengan bumi yang dipijaknya. Mengapa dengan demikian itu terjadi? Karena bagi masyarakat adat, ikatan spiritual religius dengan alam yang membersamai dia, alam yang menghidupi dia, terutama perempuan gitu ya, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Mike. Bagaimana perempuan menjadi pemegang pengetahuan terhadap eh, ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para leluhurnya dalam mengelola alam, dalam mengelola eh, kawasan sosialnya. Bahkan dia sebagai leadership kepemimpinan dalam mengelola lingkungan, bukan sekedar di wilayah domestik begitu ya. Dan bagi masyarakat adat seperti kami, perempuan itu sebagai leader dalam fungsi gitu ya. Fungsi terutama fungsi spiritual. Bagaimana seorang perempuan memiliki daya yang lebih peka, punya kepekaan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Dia punya kepekaan rasa, pikir dan batin karena sensitivitasnya
dalam mendekatkan diri dengan alam itu lebih dibanding laki-laki. Dan mungkin sebagai analogi, kami memandang bahwa antara bentang alam dengan bentang tubuh kita seperti melihat anatomi tubuh, seperti bentang alam yang ada. Antara gunung, dari gunung sampai laut itu adalah bagian dari semesta raga kita juga. Digambarkan dengan analogi dari kepala hingga ke kaki. Bayangkan ketika alam yang terbentang ini rusak, itu kita juga bisa menganalogikan ada terputusnya organ-organ yang ada di dalam tubuh kita juga yang terganggu, rusak, dan tidak sesuai dengan fungsinya, organ-organ vitalnya misalnya. Dan di dalam bentang alam itu juga bisa terdiri dari kalau kami istilahnya sang hyang sirah, hutan tutupan, hutan ekonomi. Jadi tidak bisa sembarang. Secara penguasa politik itu menyamaratakan bahwa apapun yang bisa dilibas itu dia libas atas dasar kekuasaan gitu ya, atas nama kekuasaan, atas nama uh, ya atas nama negara gitu ya, dengan cara-cara yang sangat maskulin gitu. Mau atas nama dengan nama militer kah, dengan nama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, itu dengan cara-cara yang eksploitatif, eksploratif. Berbeda dengan sebetulnya kalau kita merefleksikan gerakan feminisme itu sebuah gerakan yang uh, tidak frontal juga, dan sebetulnya lebih banyak menumbuhkan, melahirkan sebuah ilmu, sebuah pemahaman, sebuah kesadaran gitu ya. Jadi itulah sebetulnya yang menjadi pengalaman para perempuan adat terutama, karena kita juga mungkin penting mengetahui apa bedanya perempuan adat dengan perempuan penghayat. Kebanyakan kalau perempuan penghayat itu tinggalnya di wilayah perkotaan. Tapi kalau komunitas-komunitas adat, mereka masih hidup di beberapa entitas-entitas wilayah yang masih tradisional ataupun menjaga alam lingkungannya. Gitu. Nah, terkait dengan tadi saya katakan efek dari kekerasan atau kerusakan ekologis itu berdampak juga dari terputusnya mata rantai spiritual, religiusitas. Karena saat ini kita tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa negara masih tidak hadir terhadap perlindungan bagi masyarakat adat yang masih berteguh pada ajaran para leluhurnya. 79 tahun Indonesia merdeka, sampai hari kemarin Komnas Perempuan mengadvokasi isu masyarakat adat penganut agama-agama leluhur. Itu topiknya masih di bola pingpong, masih diputar balik gitu ya, antar kementerian dan lembaga gitu. Jadi memang ini sebuah perspektif yang sudah membeku di dalam pola pikirnya. Jadi negara tidak hadir untuk melindungi dan melayani, tetapi mengawasi, mengkooptasi gitu ya. Jadi itu gaya-gaya militeristik juga. Jadi itulah kita masih melihat dan masih mendapati fakta sosial di mana para perempuan adat ini rentan bahkan terputus mata rantai dengan keberlanjutan antar generasi. Saya katakan demikian karena ketika diskriminasi ini masih terjadi sampai hak-hak sipil yang mendasar, sebuah kebutuhan untuk pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara, itu berdampak panjang. Bagaimana dari mulai hilangnya keterhubungan hukum antara anak dengan ayah, dan juga kekerasan psikologis di dunia pendidikan dengan stigma dan bullying, sehingga seorang anak adat itu seringkali tidak merasa percaya diri untuk menunjukkan jati dirinya sebagai penganut pewaris ajaran leluhur. Dan kita bisa membayangkan ketika
generasi saat ini sudah tidak mau lagi melihat dan menyadari warisan leluhur yang bisa mengikatkan dirinya dengan alamnya. Nggak peduli lagi misalnya. Kita lihat kerusakan ekologi seperti apa. Tidak ada lagi masyarakat yang merasa terhubung dengan tanah dan bumi yang dipijaknya. Bahkan ketika ekspresi masyarakat adat melakukan ritual terhadap bumi, itu juga dilakukan represi, dituduh sebagai aliran sesat. Padahal itu bagian dari ekspresi pengetahuan masyarakat atau ya para leluhur kami di Nusantara untuk berkomunikasi dengan alam. Bagaimana ubah rampai yang disajikan itu adalah bagian komunikasi kami dengan alam, melakukan penyelarasan gitu ya. Jadi saya ingin cerita pengalaman dari komunitas kami yang mungkin saat ini dianggap tidak mungkin. Tetapi orang barat saat ini sudah menunjukkan bahwa itu adalah bisa dikaji secara ilmiah. Misalnya terjadi gunung meletus pada tahun 39 di tempat kami, Gunung Ciremai, dan masyarakat adat, para perempuan adat membuat ubah rampai dan kami menabuh gamelan di puncak gunung. Dan itu berhenti aktivitas Gunung Ciremai. Dan kenapa itu bisa apa konektivitasnya gitu antara musik, harmoni musik dengan meredakan gunung yang sedang aktif. Ternyata ilmuwan barat telah juga menunjukkan bahwa harmonisasi musik gamelan akustik itu bahkan yang diperdengarkan di antariksa itu mampu meredam hujan meteor yang masuk ke lapisan atmosfer. Artinya harmonisasi yang kita pancarkan, masyarakat adat pancarkan kepada semesta itu akan berfeedback, akan timbal balik pada penyelarasan alam. Nah, tentunya tidak bisa sekedar itu saja ya. Ada banyak rangkaian-rangkaian lalaku dalam kehidupan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat. Bagaimana mengelola tata ruang kehidupan. Yang penting menjadi pengetahuan para pengambil kebijakan, di mana ketika tata ruang pembangunan itu harus diselaraskan dengan pengetahuan-pengetahuan lokal yang masih dimiliki oleh masyarakat-masyarakat adat sebagai kearifan lokal. Dan kebanyakan perempuan adatlah yang berperan dalam memegang pengetahuan-pengetahuan itu. Dari hal yang sederhana misalnya ya, karena budaya tutur dari masyarakat adat itulah yang menjadi kekuatan. Gitu ya. Bagaimana misalnya sejak dulu juga ada upaya-upaya mitigasi bencana misalnya. Dan itu disimpan tembang atau syairnya di para perempuan gitu. Jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tradisi kearifan lokal yang sebetulnya bisa digunakan oleh para pengambil keputusan. Dan pentingnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan-perencanaan pembangunan disitulah letaknya. Gitu ya. Jadi sebagai pengelola negara, penguasa negara juga tidak serta-merta hanya memberikan sebuah kebijakan pembangunan itu tanpa keterlibatan masyarakat yang terdampaknya. Saat ini mungkin kita juga melihat bagaimana bencana-bencana terus terjadi dan kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal ini adalah bagian dari akumulasi ketidakcermatan atau ketidakwas-was kita sebagai sebuah bangsa mengenali pengetahuan-pengetahuan lokal, pengetahuan penguatan tradisi yang juga sebetulnya memiliki sebuah kekayaan memitigasi bencana gitu ya. Bagaimana misalnya zaman dulu ketika akan ada bencana itu hewan-hewan itu memberikan respon juga gitu. Dan itu tertulis di dalam beberapa manuskrip masyarakat-masyarakat adat. Tetapi pengetahuan-pengetahuan itu tidak digali. Apakah generasi sekarang masih mau belajar tentang bahasa-bahasa ibu? Ini bahasa ibu juga menjadi penting ya, karena bagaimanapun budaya yang terbentuk di dalam kita sebagai bangsa itu
bukan sekedar dibentuk pada budaya yang dari luar gitu, tapi genuine dari pemberian yang maha kuasa. Mengapa bisa ada bahasa lokal? Karena bahasa itu tercipta dari daya dengar dan daya pikir yang diciptakan oleh manusia di semua tempat. Dan perempuan itu lebih memiliki kemampuan dalam menjaga bahasa-bahasa lokal dan mentransferkan kepada generasi anak-anaknya. Namun sekarang untuk mengajarkan bahasa-bahasa ibu hilang. Banyak yang tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa ibu sebagai bahasa penuturnya gitu. Jadi saya pikir ini punya keterhubungan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa juga menjaga merawat pengetahuan-pengetahuan yang memiliki keterhubungan antara alam semesta dengan manusia yang mengalami kehidupan ini, menjaga laku kehidupannya untuk bisa mengolah sempurnakan alam raya ini agar tata ruang peradaban ini tidak rusak. Ekosistem dalam keberlanjutan kehidupan peradaban ini tidak terputus. Satu sama lain tetap harus terhubung dan selaras. Ada banyak cara yang dilakukan sebagai daya resilience dari para perempuan adat untuk keberlanjutan harmoni dari lingkungan ini. Ada gerakan-gerakan kebudayaan biasanya. Kita juga memiliki tradisi budaya membatik, nembang gitu. Artinya bagaimana kita mengoptimalkan sebagai sebuah bangsa, kita juga bisa mandiri kok tanpa harus diberi oleh negara gitu ya. Kita tahu bahwa secara sistemik kita tuh dimiskinkan sebetulnya. Tapi kita tidak bisa berhenti hanya untuk meminta negara. Satu sisi ini bagian dari resilience, tapi kita juga penting mengingatkan kehadiran negara untuk hadir sesuai dengan tanggung jawabnya. Karena praktek-praktek diskriminasi, praktek-praktek yang mengakibatkan pemiskinan bagi warga negara itu sudah jelas tampak terjadi, terutama atas nama pemerintah, atas nama bangsa, mencerabut ruang hidup dan kebudayaan masyarakatnya. Dan itu tanpa disadari sebetulnya ya mereka itu kan orang-orang yang bersekolah tinggi, bergelar banyak gitu. Bisa jadi mereka yang menduduki pejabat negara publik itu adalah orang-orang yang disekolahkan oleh uang negara. Tetapi ilmu yang didapatnya itu tidak digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Kita mesti juga mengkritisi ya sejauh mana sebetulnya keberpihakan atau cara pandang pengelola negara ini untuk bisa mengoptimalkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, terutama kita bersama-sama di sini fokus memang untuk bisa mendalami bagaimana pengetahuan-pengetahuan perempuan ini bisa berkontribusi dalam pembangunan sebuah bangsa. Karena tidak mungkin ada sebuah peradaban yang maju dan berkembang tanpa ada keterlibatan perempuan yang secara optimal dan berada berkelanjutan begitu. Itu saya pikir karena untuk keterkaitan dengan kerusakan ekologis dan perempuan adat dan penghayat, saya mencoba mengkaitkannya dengan kerusakan destruktif yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak spiritual. Karena ketika masih meyakini spiritualitas lokal itu diliankan dan bahkan justru diasingkan, didiskriminasi gitu. Sehingga
orang-orang yang memiliki pengetahuan-pengetahuan lokal yang betul-betul mengenali lingkungan alamnya itu dihabisi secara struktural dan sistematik. Baik, demikian sharing dari saya sebagai penganut dan pelestari ajaran leluhur Nusantara. Saya juga terima kasih ternyata ada adik saya nih, Kinanti Suarsi. Dia juga dari Kuningan, dari Garut tepatnya. Ikut belajar juga di SP. Terima kasih. Selamat menunggu buka puasa dan terima kasih.